Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Kita sekarang masuki pada hukum sholat Jumat, hukum seputar sholat Jumat. Kenapa dinamakan sholat Jumat? Karena sholat Jumat itu mengumpulkan banyak manusia. Ya, Jumat itu artinya mengumpulkan. Ya, karena sholat Jumat itu dinamakan Jumat, sholat Jumat karena sholat tersebut mengumpulkan banyak manusia. Kemudian hari Jumat itu adalah hari yang paling utama dalam sepekan. Ya, dari hari-hari dalam sepekan yang paling utama adalah hari Jumat. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya hari yang paling mulia, ya, bagi hari-hari kalian adalah hari Jumat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwatul Islam, a'azakullah. Ya. Jadi hari ibadah kita yaitu di hari Jumat, ya, artinya ibadah pekanan di hari Jumat, sedangkan ibadah umat Yahudi di hari Sabtu, ya, sedangkan ibadah umat Nasrani di hari Ahad. Adapun kita, ibadah kita umat Islam adalah di hari Jumat. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Kemudian disyariatkannya kaum muslimin untuk berkumpul di hari Jumat, ya, ini untuk memberikan, ya, pembelajaran kepada, ya, atau peringatan kepada orang-orang muslim begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Baik. Oleh karena itulah dalam khutbah Jumat disyariatkan untuk mengingatkan kaum muslimin atas besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Iya. Oleh karena itulah artinya khutbah Jumat itu, ya, di dalamnya berisi dorongan kepada kaum muslimin, anjuran atau perintah kepada kaum muslimin untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat Jumat itu disyariatkan, ya, untuk dilaksanakan di tengah siang hari, ya, sama dengan waktu sholat zuhur, ya, masuknya sholat zuhur itu untuk bersatunya kaum muslimin di masjid yang satu, ya, atau di masjid yang besar, ya, agar kaum muslimin dapat bersatu di masjid tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk menghadiri sholat Jumat, untuk mendengarkan khutbatul Jumat, ya, untuk mendengarkan khutbah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan apabila kalian diseru untuk di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segera engkau mengingat Allah, itu dengan mengerjakan mendirikan sholat Jumat, wa darul bai', dan tinggalkanlah segala jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Jadi ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya kita melaksanakan sholat Jumat ini agar kita bisa mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnul Qayyim, ya salah seorang ulama besar, ya rahimahullah Ta'ala, mengatakan di antara petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengagungkan hari Jumat, memuliakan hari Jumat, dan mengkhususkan ibadah-ibadah ya yang khusus di hari Jumat itu. Ini ikhwatal Islam, a'azakullah, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sangat mengagungkan, ya sangat memuliakan, membesarkan hari Jumat, ya, dan mengkhususkan ibadah-ibadah ya, yang khusus yang tidak ada pada hari-hari yang lainnya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW ketika di subuh Jumat itu, maka beliau biasa membaca surah Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surah As-Sajdah. Begitu juga rakaat kedua beliau membaca surah Al-Insan. Ya. Ini disunahkan, ya, meskipun ini hukumnya tidak wajib, tetapi disunahkan karena Nabi selalu membacanya. Ya. Ini ikhwatul Islam, a'azakullah. Ya. Kenapa surah As-Sajdah ini beliau selalu baca, begitu juga surah Al-Insan? Karena dalam surah ini berisi penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, penciptaan, namanya hari hisab, hari perkumpulan, hari dibangkitkannya manusia. Ya, ini ikhwatul Islam, a'azakullah. Ya, kenapa sampai Nabi selalu membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Ini ikhwatul Islam, a'azakullah. Ya. Di antara karakteristik hari Jumat adalah disunahkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kita baca sebanyak-banyaknya. Disunahkan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, aksiru as-salata alayya yaumul jum'ah wa lailatul jum'ah. Ya, hadis riwayat Al-Baihaqi. Perbanyaklah kalian, ya, berselawat kepada aku pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Ya, jadi malam Jumat dan hari Jumatnya kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Ya, selawatnya minimal Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian, ya, di antara keagungan atau karakteristik hari Jumat adalah hari yang, ya, atau sholat Jumat, ya, maaf. Sholat Jumat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama, yang paling sangat ditekankan. Iya. Oleh karena itu, siapa yang meninggalkan 3 kali berturut-turut, ya, atau 3 kali, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, ya, meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, maka Allah SWT mengunci hatinya. Ya, maka Allah SWT akan mengunci hatinya. Ya, ini warning bagi orang yang tidak menjalankan
sholat Jumat, khususnya jika meninggalkan minimal sebanyak 3 kali, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu Wa Taala mengunci atau menutup hatinya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian di antara karakteristik hari Jumat adalah diperintahkan untuk mandi, namanya mandi wajib ya, atau mandi sunnah ya. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang hukum mandi di hari Jumat ya, bagi laki-laki yang sudah dewasa tentunya apakah dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, atau dia dihukum wajib. Ya, ulama ada yang mewajibkan secara mutlak tanpa adanya syarat-syarat. Di antara mereka ada yang mewajibkan pada orang-orang tertentu saja. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah, atau orang yang mewajibkan kepada orang yang memiliki bau pakaian atau bau badan, ya, maka diperintahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kemudian di antara karakteristik sholat Jumat, hari Jumat adalah disunahkan untuk memakai wangi-wangian, ya. Bahkan memakai wangi-wangian di hari Jumat itu lebih afdol dibandingkan memakai wangi-wangian di hari selain hari Jumat. Kemudian di antara karakteristik hari Jumat adalah disunahkan untuk bersegera pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Bersegera di sini ya, bukan memperlambat tapi bersegera. Ya, dengan apa? Ketika sampai di masjid dengan memperbanyak sholat sunnah, ya, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, ya, sampai imam naik ke mimbar untuk berkhutbah. Ya, maka wajib seseorang itu untuk mendengarkan khutbah, ya. Wajib seorang itu untuk mendengarkan khutbatul khatib, ya, khutbatul khatib. Namun jika dia tidak mendengarkan khutbah tersebut, maka dia telah melakukan satu hal yang berdosa. Sebagaimana Nabi bersabda, man lagha fala jum'ata lahu, barang siapa yang lagha, ya, orang yang melakukan dosa di hari Jumat, ya, maka sholat Jumatnya tidaklah tidaklah sempurna pahalanya. Ini ikhwat Islam a'azakullah yang perlu kita perhatikan. Kemudian diharamkan berbicara pada saat khutbah, ya. Bagaimana Nabi bersabda, walladzi yaqulu li sahibihi ansit fala jum'ata lahu. Itu siapa yang berkata kepada sahabatnya, insit, diamlah kamu, maka maka tidak sempurna pahala Jumatnya yang dia dapatkan. Ini artinya warning bagi orang yang suka bercerita atau yang suka ngobrol, maka ketika khatib sedang berkhutbah maka tidak lagi diperbolehkan untuk berbicara. Ini ikhwat Islam azakullah. Di antara karakteristik hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi, ya, di malam Jumat atau di hari Jumat. Karena ada hadis Nabi, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ya, sata'alahu, ya, suti'alahu nur, maka diberikan kepadanya cahaya min tahta qadamihi, dari arah kakinya, ila ana'is sama, hingga ke langit, yudhi'u bihi yaumal qiyamah, yaitu dia mendapatkan penerang atau cahaya pada hari kiamat. Wa ghufira ma baina jum'atain, ya, dan dihapuskan dosanya di antara dua Jumat. Ini hadis riwayat Hakim dan Al-Baihaqi, ya. Ini ikhwat Islam azakullah yang harus kita pahami bersama. Kemudian kita lanjutkan. Di antara, ya, karakteristik hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi. Ya, surah tadi ini, ya. Yaitu pada hari Jumat itu terdapat waktu yang sangat istijabah, yang sangat diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu di hari Jumat. Ya, sebagaimana hadis Nabi, inna fil jum'ati lisanun
la yuwafiquha abdun muslimun. Ya, sesungguhnya pada hari Jumat itu ada jam atau waktu yang mana seseorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Ini hadis ya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Kemudian di antara karakteristik hari Jumat adalah bahwasanya di hari Jumat itu ada khutbah, ya, 2 kali khutbah yang bertujuan adalah untuk memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, ya, bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya Muhammad diutus dengan membawa risalah dan mengingatkan manusia kepada dan mengingatkan seluruh manusia untuk berbakti, ya, ya, untuk mengingatkan manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara karakteristik hari Jumat adalah, ya, banyak sekali, sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan ada 133, ya, 133 karakteristik di hari Jumat. Ya, hanya saja masih banyak dari kaum muslimin yang tidak menjalankan sholat Jumat. Ya, jadi banyak, ya, bukan paling banyak tapi banyak di antara kaum muslimin yang tidak menjalankan sholat Jumat. Ya, sehingga menurut mereka tidak ada perbedaan bagi mereka antara hari Jumat dengan hari-hari yang lainnya. Ya, bahkan sebagian dari kaum muslimin ada yang menjadikan menjadikan hari Jumat itu hari tidur, memperbanyak tidur, hari untuk bermalas-malasan. Ya, ada sebagian kaum muslimin berpendapat demikian. Ya, sehingga apa? Sehingga sebagian ada lagi yang menghabiskan waktunya itu dengan kesia-siaan, dengan permainan, dengan kelalaian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwat Islam azakullah yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian disunahkan untuk bersegera datang ke masjid pada hari Jumat. Ya, apabila dia sudah masuk masjid, maka hendaklah seseorang itu mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid sebanyak 2 rakaat. Apabila seorang itu lebih berpagi-pagi datang ke masjid untuk sholat Jumat dan dia ingin memperbanyak sholatnya, maka itu diperbolehkan. Namanya sholat sunnah, ya, sholat sunnah mutlak boleh diperbolehkan sebanyak-banyaknya. Artinya dikerjakan 2 rakaat salam, berarti berdiri lagi 2 rakaat salam, dan seterusnya. Ya, kenapa demikian? Li'anna salafa kanu yubakkirun. Karena para salaf itu mereka melakukan aktivitas itu di pagi hari, ya, di awal-awal hari. Ya, ini ikhwatul Islam azakullah, intinya siapa yang lebih dahulu datang ke masjid, ya, dan belum datang, dan imam belum atau khatib belum naik ke mimbar, maka silahkan dia memperbanyak sholat sunnah. Setiap 2 rakaat dia uh, uh, setiap 2 rakaat dia lanjutkan lagi salam, lalu melanjutkan lagi sholatnya 2 rakaat. Ini ikhwatul Islam azakumullah, ya, terkait tentang sholat tentang sholat Jumat. Kemudian sholat nafilah qobliyah atau sebelum sholat Jumat itu tidak ada sholat rawatib, ya, sebelum sholat Jumat. Yang ada hanya setelah sholat Jumat ada rawatibnya. Ya, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat. Yaitu sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah, ya, karena dengan sholat sunnah itu bisa menutupi kekurangan yang ada di sholat fardu. Ini kuota Islam azakullah yang perlu kita perhatikan bersama, ya, dalam
masalah ini. Kemudian siapa yang lebih cepat datang ke masjid, maka dia yang berhak untuk menempati saf-saf yang pertama. Jadi seorang tidak boleh melakukan coupling, dia simpan situ sejadahnya atau tandanya apa, lalu dia pergi kemana-mana, ya agar orang lain tidak bisa menempati tempatnya maka atau barisannya, maka ini adalah kesalahan yang tidak dibenarkan. Ya, ini adalah kesalahan. Ya, tidak boleh seorang itu mengkapling tempat padahal dia tidak ada di situ. Dia pergi, ya lalu dia mau datang lagi menjelang misalnya sholat Jumat, maka itu tidak diperbolehkan. Ini ikhwatul Islam azakullah ya tentang sholat Jumat ini. Ya. Kemudian di antara hukum Jumat adalah siapa yang masuk ke masjid dan imam sedang berkhutbah, maka janganlah dia duduk sebelum dia sholat sunnah 2 rakaat dengan ringkas. Sebagaimana hadis Nabi, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wa qad kharajal imam falyusalli rak'atain." Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Apabila telah datang salah seorang dari kalian pada hari Jumat dan imam sudah keluar atau turun dari mimbar, falyusalli, ya maksudnya dan imam sudah naik ke mimbar, ya falyusalli rakaatain, maka hendaklah dia tetap melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat, ya sebelum duduk ya. Begitu juga Nabi pernah melihat seseorang di hari Jumat, ya Nabi sedang berkhutbah, orang itu langsung duduk sebelum melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka Nabi mengatakan kum farka rakaatain, berdirilah dan sholatlah kalian 2 rakaat. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian di antara hukum sholat Jumat yang lainnya adalah tidak boleh berbicara pada saat imam sedang berkhutbah. Ya, ini dilarang berkhutbah dilarang berbicara ketika imam sedang berkhutbah. Ya, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka hendaklah kalian mendengarkan bacaan tersebut dan simaklah baik-baik tanpa berbicara, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam. Ya, bahkan mengucapkan saja sah, ya diam kepada seseorang yang berbicara, apa kata Nabi, pokok lagu, maka sungguhnya engkau telah melakukan hal yang terlarang. Waman lago fala jum'ata lahu, bilang siapa yang melakukan perbuatan yang terlarang, ya maka ya maka sholat Jumatnya tidaklah sempurna. Ini ikhwatul Islam azakumullah ya, terkait tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Jumat. Ya. Jadi mengucapkan kata diam saja kepada jemaah yang berbicara itu sudah kita telah melakukan satu perbuatan yang terlarang. Ya, sehingga implikasinya menyebabkan sholat kita pahalanya tidak sempurna. Ya. Kemudian dibolehkan bagi imam untuk berbicara kepada makmum pada saat berkhutbah. Ya, pada saat berkhutbah. Dan ini ada contohnya, Nabi pernah menjawab seseorang yang bertanya, begitu juga orang yang bertanya itu juga berbicara kepada Nabi kita, karena Nabi kita pernah berbicara kepada jemaah yang bertanya kepadanya pada saat Nabi berkhutbah. Ini menunjukkan bahwasanya khotib boleh berbicara jika ada tujuan, ya, apalagi tujuan yang mendesak, ya, kita boleh bicara kepada makmum, begitu juga makmum boleh berbicara kepada khotibnya jika ada sesuatu yang mesti untuk dikerjakan, ya. Ya, ikhwatul Islam, a'azakallah.
Kemudian yang berikutnya adalah ketika ya ketika artinya disunahkan untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika mendengarkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat khatib sedang berkhutbah. Ya, ketika khatib sedang berkhutbah, lalu kita mendengarkan eh, apanya disebut nama Nabi, maka disunahkan kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak mengangkat suara, ya, namun tidak mengangkat suara agar tidak mengganggu orang lain. Ya. Kemudian disunahkan untuk mengamini doa al-khatib, doa khatib ya pada saat berdoa. Maka disunahkan untuk mengaminkan namun tidak mengangkat suara dan juga tidak mengangkat kedua tangan. Ya karena Nabi tidak karena Nabi dan sahabat tidak mencontohkan. Ya. Siapa yang masuk ke dalam masjid dan imam sedang berkhutbah maka dia tidak perlu memberikan salam kepada jemaah, bahkan dia segera untuk bergabung di shop ya di barisan dengan tenang, lalu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu mendengarkan khutbah. Ya, ini khutbah Islam azakullah. Kemudian tidak diperbolehkan bermain-main pada saat khutbah, seperti bermain-main tangan, bermain kaki, bermain dengan jenggotnya, dengan pakaiannya atau yang selainnya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang menyentuh kerikil-kerikil maka dia telah melakukan eh, perbuatan dosa. Maka Jumatnya pun pahalanya tidak telah sempurna. Karena melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka itu menghalangi seorang dari khusyuk di dalam melakukan khusyuk ya atau dalam melakukan sholat dalam keadaan khusyuk. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya. Masih banyak pembahasannya tentang sholat Jumat ini masih panjang. Ya insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Sebelum saya menutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.